wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilvan Alimi. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Pentingnya Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep Present Patri, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak. Selanjutnya terdiri dari dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan diversi. Baik, yang pertama, peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan perlindungan anak. Maksudnya, pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam lampiran peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, dijelaskan tentang latar belakang perlunya peraturan Menteri PPPA 7 atau 2019. Ini diterbitkan yaitu bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28B ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses dari luar peradilan pidana. Diversi bertujuan sebagai satu, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Tiga, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan. Empat, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat terjadi di tingkat pendidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Praktisi hukum Muhammad Zainuddin mengatakan secara filosofis lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, baik secara fisik maupun psikologis. Namun perlu diperhatikan bahwa lahirnya UU ini merupakan akan kodifikasi dari hukum internasional yaitu The Beijing Rules, yang dalam penerapannya ada beberapa prinsip-prinsip yang tidak tertuangkan pada UU Nomor 3 Tahun 1997. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap pada pembelajaran ini, yang pertama, pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya. Pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara, melainkan diperlukan pula kerjasama internasional. Yang kedua, perlindungan khusus diberikan mengingat anak adalah kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seperti orang tua, masyarakat, teman, dan guru untuk kepentingan pribadi. Walaupun anak telah diberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dan berkelangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara mental, fisik, maupun internasional dan sosial. Yang ketiga, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kenyataan anak melakukan tindak kriminal menjadi keprihatinan yang patut ditangani dan diberi perlakukan yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.